sesuai janji kita kemarin, hari ini kita percakapan observasi kelas Buca ya. Jadi ada beberapa hal yang mau dikonfirmasi sama Buca. Jadi pada kesempatan kali ini, Ibu ingin menanyakan sebelum Buca masuk kelas, ini Buca ngajar di kelas berapa nantinya? 10-8 Buca ya. Di kelas 10-8 itu jam berapa Buca? Jam 10.45 sampai nanti jam 13.45 Bu. Baik Buca ya. Jadi di kelas 10-8 jam 10.45 sampai 13.45. Nah Buca, apa tujuan pembelajaran Buca pada hari ini? Untuk tujuan pembelajaran saya di kelas 10.8 untuk pertemuan nanti itu adalah menentukan penyelesaian dari ketidaksamaan linear dua variabel itu dengan menggambarkannya pada koordinat kartesius. Ya, jadi SPLT LDP gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini itu area pengembangan yang hendak Buca capai itu apa? Rencananya saya akan mengembangkan 3 aspek Bu. Yang pertama aspek emosional. Untuk aspek emosional ini nanti saya akan memberikan sticky note tentang menanyakan kabar siswa. Kemudian nanti untuk refleksi juga seperti itu, sehingga nanti kita dapat mengetahui bagaimana perasaan siswa ketika sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran. Dan kemudian yang kedua itu aspek sosial. Nah, aspek sosial ini di mana nanti siswa dapat berdiskusi. Kemudian nanti kita akan melihat bagaimana dia bisa bekerja sama, bermusyawarah dan menyampaikan pendapatnya. Kemudian yang ketiga itu aspek kognitif. Nah, aspek kognitif ini nanti siswa dapat menentukan penyelesaian dari ketidaksamaan linear dua variabel. Wah, luar biasa Buca ya. Jadi ada 3 area pengembangan yang hendak Buca capai ya. Nah, untuk mencapai area pengembangan ini, apa strategi yang telah Buca siapkan? Untuk strateginya, yang pertama kalau di bidang aspek emosional itu saya akan memberikan sticky note. Kemudian di dalam sticky note ini nanti ada emoticon yang akan saya tampilkan. Nah, siswa akan mengisi emoticon perasaannya berdasarkan emoticon itu. Bahagiakah, kecewakah, sedih atau biasa saja. Nah, kemudian untuk aspek kognitifnya saya akan membagikan LKPD. Di dalam LKPD ini siswa akan diberikan masalah matematika, nanti akan diberikan langkah penyelesaiannya, dan melalui langkah-langkah di LKPD siswa dapat menemukan konsep untuk menentukan penyelesaian SPT-LDP. Selain itu nanti akan saya paparkan berupa poin-poin terkait dengan materi, dan ada video, kemudian sumber belajar berupa buku, kemudian ada bahan ajar yang saya buat sendiri. Wow, luar biasa Buca ya. Jadi sudah matang sekali persiapannya ya. Kita juga nggak sabar nih dan Buca observasi mengajar nanti Buca. Nah, jadi dari pembicaraan kita hari ini, kapan kalau Buca dapatkan? Dari pembelajaran tadi, insya Allah saya siap untuk observasi nanti, dan semoga observasinya berjalan dengan lancar. Luar biasa Buca ya. Nanti kita ketemu di jam 10.45 di kelas 10-8 Buca ya. Berarti ini sudah kita sepakati, nanti ini akan saya lihat di area pengembangan dan strategi Buca ini. Kalau kita sudah sepakat, berarti kita isi ini dulu untuk ditandatangani Buca ya. Baik Buca, terima kasih. Nanti kita ketemu di jam 10.45 di 10.8. Saya nggak sabar melihat Buca mengajar nanti. Terima kasih Buca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, untuk memulai pembelajaran kita terlebih dahulu silakan kepada penjelasannya. Silakan yang lain. Siapa yang lain?
Iya, kenapa ya? Nah, karena ada tanda tidak samanya. Kemudian apa lagi alasannya? Apa lagi kenapa dia PT LDP? X dan Y. Nah, X dan Y, apa itu X dan Y? Variabelnya ada dua. Oke, benar kan? Oh iya, good katanya. Dua lagi. A tambah 4B kurang dari atau sama dengan 16. Iya. Apa variabelnya? Ada. Coba kita lihat, benar nggak? Oh iya. Kasihnya kapulai. Lanjut yang ketiga. 2x tambah 3y sama dengan 6. Persamaan. Apa namanya? Persamaan linear. Oh iya. Katanya uangnya. Oke, paham ya Pak ya? Mana yang PTLDP, mana yang bukan. Kemudian bagaimana cara menentukan daerah?
warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Delvika Media, CGP Angkatan 11 dari Kota Padang Panjang, berasal dari SMA Negeri 3 Padang Panjang. Kali ini saya tidak sendiri, telah hadir bersama saya Bapak Dipa Adi Martius. Selamat datang Pak, selaku pengajar praktik, dan ada Ibu Anissa Pridia Yusra selaku guru yang akan di-coaching pada hari ini. Gimana kabar Pak Dipa hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Ica sehat, tadi Bu Ica ya. Baik Pak Dipa dan Bu Ica, alhamdulillah kemarin itu kita sudah menjalankan 2 kegiatan. Yang pertama percakapan pra-observasi dan percakapan observasi kelasnya. Kemarin kita di kelas mana Bu Ica? Di kelas 10.8 pada jam 10.45 sampai kemarin jam 2 kurang seperempat. 3 jam pelajaran Bu Ica ya, pada hari Rabu Bu Ica ya. Baik Bu Ica, kemarin kan kita telah melakukan percakapan pra-observasi, sudah observasi, dan hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Nah tujuannya kita untuk mengetahui apakah masih ada hal yang perlu diperbaiki dan apa refleksi nanti untuk Bu Ica ke depan. Jadi itu percakapan pasca observasi kita Bu Ica ya. Baik, kita mulai Bu Ica ya. Baik Bu Ica, gimana perasaan Bu Ica setelah mengajar di kelas 10.8 itu Bu Ica? Perasaan saya dari sebelum saya melakukan mengikuti coaching sama Bu Devi, sebelum pra-observasi itu saya belum ada menanyakan keadaan siswanya, belum menggunakan KSE dan juga belum menggunakan beberapa S-Briefing. Nah, setelah saya melakukan pra-observasi dengan beberapa saran, kemudian dan bagaimana hasil dari pra-observasi kita kemarin, saya sudah mencoba untuk melakukan pembelajaran dengan menggunakan sosial emosional, dan alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan bagi siswa saya dan bagi saya sendiri. Dan alhamdulillah saya senang dan saya puas dengan pembelajaran saya pada hari Rabu kemarin. Alhamdulillah Bu Ica ya, Bu Icanya senang, anak-anak juga senang Bu Ica ya. Nah dari yang telah Bu Ica lakukan itu, adakah hal-hal yang sudah baik yang Bu Ica lakukan? Sudah Bu, banyak hal yang sudah baik yang sudah bisa saya lakukan. Seperti yang tadi saya bilang, saya sudah menerapkan KSE yang mengukur emosional siswa dengan menggunakan sticky note kemarin Bu. Ya. Kemudian saya sudah menggunakan LKPD untuk metode dan strategi pembelajarannya yang bermacam. Ya. Kemudian dan setelah saya pembelajaran, saya sudah melakukan S-Briefing seperti yang dilihat kemarin. Ya. Dan saya lihat hasil kuis yang diberikan oleh anak, dan itu sepertinya anak 80% sudah paham dengan pembelajaran saya. Wow, luar biasa Bu Ica ya. Jadi sudah ada peningkatan dari sebelumnya Bu Ica ya. Nah sekarang dari skala 0 sampai 10, kira-kira Bu Ica sudah berada di skala berapa sekarang ini? Kalau menurut saya sudah 88% Bu. Wow, luar biasa Bu Ica ya. Alhamdulillah sekali. Nah kira-kira menurut Bu Ica masih ada nggak hal-hal yang perlu ditingkatkan ke depannya? Menurut saya hal-hal yang perlu saya tingkatkan. Kalau dilihat dari observasi saya kemarin dan pelaksanaan pembelajaran saya kemarin, saya sepertinya perlu menggunakan metode yang lebih banyak lagi untuk meningkatkan semangat siswanya sudah, tapi cara berpikir siswanya dengan menggunakan kurikulum merdeka, sepertinya saya perlu menggunakan metodenya lagi yang lain, strategi yang lain, dan media pembelajaran saya juga perlu saya tambah sepertinya. Perlu divariasikan lagi medianya Bu Ica ya. Wah luar biasa sekali Bu Ica. Nah untuk ke depan ini apa rencana Bu Ica untuk dalam pembelajaran di kelas yang bisa mengcover seluruh kebutuhan murid yang beragam, yang bervariasi? Saya akan mencoba menggunakan sumber belajar yang bermacam. Kayak LKPD-nya sudah, mungkin saya akan membuat modul ajar, kemudian bahan bacaannya yang lebih beragam lagi, kemudian video. Rencananya saya akan menggunakan kuis juga dalam bentuk quizzes atau word gitu. Oh, berarti Ya, sudah bervariasi, berarti boleh dikatakan berdiferensiasi Bu Ica ya. Luar biasa sekali Bu Ica ya. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang Bu Ica butuhkan untuk menyiapkan hal itu semua? Berhubung sekarang kita
udah 1 bulan lagi mau ujian nih Bu. Iya. Jadi rencana saya untuk semester 2 nanti Bu, saya akan merencanakan di semester 2 ini sudah pembelajaran yang berdiferensiasi dan sumber belajar yang bermacam, rencananya insya Allah 2 bulan lagi. Luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti Bu Ica bisa melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, baik itu metodenya, sumber bacaannya, dan proses pembelajarannya. Wah, luar biasa sekali Bu Ica ya. Nah, lalu apa komitmen Bu Ica terhadap rencana Bu Ica tadi? Saya akan berkomitmen insya Allah di semester 2 saya akan lebih baik lagi dalam belajarnya dan akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Luar biasa Bu Ica. Saya juga nggak sabar lagi nanti ingin lihat Bu Ica ngajar sekali lagi nih Bu Ica ya. Insya Allah. Nah, jadi dari pembicaraan kita hari ini, apa hal-hal yang sudah Bu Ica dapatkan? Dari pembelajaran hari ini yang sudah saya dapatkan, berarti saya sudah merefleksi diri saya Ya, terkait dengan pembelajaran saya kemarin setelah observasi dan sekarang pasca observasinya, dan saya berkomitmen untuk lebih baik lagi dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, baik itu metodenya maupun sumber belajarnya. luar biasa Bu Ica ya. Baik Bu Ica, terima kasih atas kehadiran Bu Ica pada hari ini. Luar biasa sekali Bu Ica ya. Saya juga senang sekali berdialog dengan Bu Ica. Mungkin lain waktu kedepannya kita laksanakan lagi. Nanti kita akan coba juga kepada guru-guru yang lain Bu Ica ya. Baik, terima kasih banyak Bu Ica. Terima kasih Pak Dipa. Ada tanggapan dari Pak Dipa? Ditutup. Baik, kalau demikianlah percakapan pra-observasi kami pada hari ini. Saya Delvi Kamelia, CGP Angkatan 11 Kota Padang Panjang. Mohon maaf jika